lagi di channel aku di Meiko desu. O genki desu ka? Anata? Hai semuanya. Oke, jadi untuk di sesi di video kali ini aku bakalan ngadain Q&A ya. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain, mau itu di DM atau di live aku ya. By the way, kalau kalian yang belum tahu, aku juga kadang suka live di platform TikTok kayak gitu ya. Dan kadang juga aku suka live di YouTube ya. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanya. Kalau misalnya kalian tuh ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Oke, yang pertama di sini ada, Kak, beli kostum Kamen Rider di mana, Kak? Ya, jadi untuk kalian yang belum tahu, aku tuh punya kostum Kamen Rider dan kalian bisa banget untuk cek videonya di sini. Marketing dulu ya, Bun. Ya, dan itu adalah kostum Kamen Rider pertama aku, dan fun fact, aku beli itu second guys ya, karena aku belum berani untuk komis, karena komis setahu aku komis Kamen Rider itu lumayan ya, setahu aku sih, mungkin aku nggak tahu, aku belum belum nyari untuk kayak maker lainnya gitu ya. Dan aku beli itu second ya, di video itu juga aku udah sempet bahas ya. Dan aku nggak pernah komis ya, jadi aku kurang tahu untuk belinya tuh di mana. Tapi yang jelas kalian pasti ke maker, karena kalau untuk kostum Kamen Rider itu nggak ada untuk kostum yang tinggal udah jadi kalian tinggal beli ya. Mungkin ada sih ya beberapa yang maker yang emang udah nyiapin ready itu sebenarnya ada guys ya, cuman nggak banyak gitu ya. Dan aku itu juga nggak punya rekomendasi maker, jadi kalau kalian nanya ke aku, Kak, maker di mana, aku juga nggak tahu karena aku nggak nanya ke orang sebelum aku dia maker di mana gitu ya. Aku beli second dari seorang cosplayer juga, dan dia itu cosplay Kamen Rider kayak gitu ya. Jadi untuk kalian yang pernah komis atau nge-maker kostum-kostum Kamen Rider gitu ya, atau kalian adalah maker, kalian tulis aja di kolom komentar. Mungkin kalau kalian yang maker, kalian bisa tulis aja, kayak bisa banget tanya-tanya ke aku kayak gitu-gitu dan sebagainya gitu ya. Atau yang punya rekomendasi komis atau yang punya rekomendasi maker, tulis juga di kolom komentar untuk ngebantu yang lainnya juga ya, karena ini bener-bener banyak banget yang nanyain tentang ini ya. Yang kedua, Kak, beli kostum cosplay itu di mana ya? Kostum cosplay itu di luar armoran kayak Kamen Rider gitu-gitu, itu sebenarnya banyak yang jual. Kalian bisa searching aja di online gitu ya, kayak misalnya di Shopee sih aku biasanya ya untuk cari. Di Tokopedia juga ada gitu ya, di TikTok pun ada juga guys sebenarnya kayak gitu. Tapi aku kalau di TikTok aku biasanya nemunya cuman cosplay yang simple banget kayak gitu ya. Nah, terus juga apalagi kalau misalnya kalian itu mau cosplay kayak karakter-karakter kayak pemeran utama gitu, itu biasanya banyak tuh yang jual. Atau enggak karakter-karakter yang viral, itu juga biasanya banyak tuh yang jual. Terus kayak game-game tertentu kayak Genshin, HSR, ZZZ itu banyak banget juga yang jual ya guys ya. Jadi kalian bisa cari aja kayak di marketplace, atau mungkin kalian bisa cari-cari kayak di grup-grup tentang cosplay. Itu biasanya banyak banget info-info atau tukang-tukang PO kayak gitu ya. Tapi kalian pokoknya tetap hati-hati kalau misalnya di luar dari marketplace atau nggak ada di luar dari Redbear gitu ya, karena banyak banget untuk scam di dunia jual beli cosplay ini, atau bisa dibilang penipu gitu ya. Terus kalau misalnya karakternya itu tidak pasaran atau tidak ada brand yang membuat, kalian bisa banget maker ya. Lagi-lagi untuk para maker, bisa banget untuk komen di video aku ini ya. Mungkin banyak banget yang butuh sama kalian, karena banyak banget yang nggak tahu kayak, Kak, aku pengen cosplay ini tapi belinya di mana ya, Kak, aku pengen beli cosplay ini tapi belinya di mana ya, kayak gitu orang gitu ya. Untuk maker sendiri mungkin kalian itu bisa banget untuk cek kayak hasilnya. Mereka biasanya punya portofolio. Terus habis itu kalian make sure gitu ya, biar pesanannya kerja sama kalian itu lancar-lancar aja. Dan biasanya nih ya guys, aku udah disclaimer banget nih di awal gitu ya, karena biasanya itu tuh agak delay gitu ya. Jadi kayak biasanya tuh ada aja kayak misalnya janji 1 bulan, atau nanti bisa delay kayak seminggu 2 minggu kayak gitu. Jadi kalian udah aku warning ya guys ya, udah aku warning. Walaupun aku yakin gak semua maker kayak gitu ya.
Aku yakin gak semua maker itu kayak gitu, tapi aku udah nge-warning aja supaya kalian itu nggak ngamuk-ngamuk gitu ya. Mungkin kalian udah nge-maker terus kayak aduh ini gimana gini gitu-gitu. Jadi aku rekomendasiin untuk kalian kalau misalnya emang mau pakai kostum itu ke event gitu ya, mungkin kalian nge-maker dan buat perjanjian itu kayak mungkin berapa bulan sebelum kalian mau pakai biar lebih aman supaya kalian bisa cost test juga dulu gitu ya, gitu guys. Jadi usahain dari jauh-jauh hari ya, mungkin hamin sebulan lah ya maksimal, itu harus sudah kayak fix udah selesai gitu. Terus ada lagi yang nanya ya yang ketiga ini ada, kak pendeknya berapa? Aku nggak pendek guys, aku nggak pendek ya, aku tinggi aku ini 160 cm ya, tinggi aku 160 cm ya, dan itu tuh udah tinggi rata-rata cewek Indo ya kan, aku nggak pendek kan, aku bukan botol Yakult. Terus yang keempat ya ada, kak sering ke event nggak? Sering ke event nggak? Jujur aku sama 2024 ini tahun kemarin ya, 2024 cie, udah 2025, happy new year. Ya selama 2024 aku tuh ke event itu cuma 2 kali. Itu ada Ava ID sama ada apa namanya, Impact Nation, sama Impact Nation. Aku cuma 2 itu aja. Aku nggak sempat untuk ke CF atau ke ICC dan sebagainya, itu aku nggak. Terus event-event mall-mall juga aku lagi nggak juga. Aku event mall itu paling banyak itu tahun 2023 ya. Itu aku sering event di mall ya, karena juga kadang aku ada kerjaan untuk jaga booth gitu. Jadi aku sering banget untuk event di mall gitu. Yang terakhir ya ini ya, pernah dapet hal kurang mengenakan nggak selama event? Aku untuk hal yang kurang mengenakan gitu ya, aku ada satu kejadian sih yang kayak aku tuh risih banget sama kejadian ini pas tahun 2024 kemarin di Impact Nation gitu ya. Mungkin ini yang kayak keinget terus sih sama aku. Jadi sebenarnya nggak parah ya, aku nggak yang bener, nggak yang dipegang atau apa, itu enggak guys, tapi kayak aku ada perasaan takut ya. Jadi pas hari itu aku tuh lagi ngebagi-bagiin voucher ya untuk kayak boot tenan gitu ya, jadi kayak dia tuh ada semacam promo dan sebagainya, aku bantu untuk ngebagiin voucher-voucher gitu ya ke orang-orang. Terus aku sama teman-teman aku juga ya untuk ngebagiin voucher ini. Nah teman aku tuh udah pergi duluan tuh, jadi kita tuh kayak nyamperin satu gerombolan gitu, ada kayak nggak gerombolan sih, kayak mereka tuh lagi jalan aja, terus kayak kita kasih-kasih gitu aja kan. Nah temen aku udah langsung pergi duluan tuh, terus pas aku juga ngasih, terus habis itu aku kayak langsung yang kayak ditanya-tanya, terus habis itu orangnya tuh langsung yang kayak deketin aku gitu, terus aku kan kayak bingung ya, aku kabur akhirnya gitu kan, aku kayak langsung enggak apaan sih gitu-gitu kan, kayak aku langsung kabur, tapi aku kerasa banget dia tuh ngikutin aku. Nah kebetulan banget ya, ternyata temen aku yang cowok-cowok ya itu tuh udah ngeliatin aku, dan habis itu dia manggil aku gitu kan, kayak Mei gitu kan, terus aku bilang halo ini, terus dia langsung pergi, dia langsung ngeliatin teman-teman aku, habis itu dia pergi balik arah ke sana lagi kayak gitu loh. Jadi kayak itu perasaan paling nggak nyaman selama aku di event guys. Jadi kayak ada apa ya, kerasa tertekan, dan itu tuh kayak orangnya tuh tatapannya tuh menyeramkan jujur ya. Yang aku takutin tuh karena dia tuh ngikutin gitu loh, karena dia ngikutin kan, maksudnya aku nggak tahu deh kalau misalnya itu nggak ada teman-teman cowok aku yang manggil aku dan nyamperin aku sampai dia kabur, aku nggak tahu kalau misal aku mau jalan, aku mau kemana. Sedangkan temen aku yang sebelumnya tuh kayak aku udah kayak hampir kehilangan jejak dia kayak gitu ya. Terus habis itu kayak kalau serba salah kan, maksudnya kayak di keramaian salah, ke tempat sepi makin salah gitu kan, jadi kayak oh my god aku udah bingung banget pas itu. Dan kayaknya orang yang ngikutin aku ini dia bukan gerombolan dari orang yang aku kasih ini gitu, jadi sebenarnya bukan gerombolan sih, jadi kayak mereka lagi jalan aja biasa, tapi lawan arah, aku dari sini mereka dari sini gitu kan. Nah ini kan banyak orang dong kayak di belakangnya gitu juga, nah jadi dia belum tentu gerombolan ini gitu kan. Nah dia ngikutin aku gitu, dan itu kejadian paling nggak nyaman sih bagi aku sampai saat ini gitu ya. Jadi tapi emang sih aku nggak disentuh, nggak apa gitu, itu nggak ada guys kayak pelecehan gitu, tapi kayak lebih ke aura tertekan gitu ya. Gitu deh.
Kalau kalian ada nggak nih untuk apa namanya pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan selama kalian event, mau itu event yang besar atau event yang kayak di mall-mall, coba tulis di kolom komentar ya, coba ceritain, kita saling sharing ya. Aku pengen banget untuk baca cerita-cerita kalian juga. Segitu aja untuk Q&A aku sesi ini. Untuk kalian yang mau tanya-tanya juga boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar mau tanya-tanya tentang apa. Nanti kita akan buka Q&A berikutnya. Oke, see you next time guys. Thank you untuk yang udah nonton. Bye bye.